bukan hanya sebagai menantu, tapi ada juga tugasnya yaitu sejalan dengan itu, karena itu sebagai guru pemuruan mulai halak batak pemuruan. Kalau nanti ada acara di rumah itu, keluarga besar itu begitu, padahal kita katakanlah ini ya, suami itu dari non Batak begitu, tapi sudah dibuat marganya. Itu tugas dia itu bukan di apa lagi dibilangnya, jadi tugas dia itu marhobas lah, atau di istilah Batak kan marhobas, pemuruan. Alana hamulu pemuruan dang maranak, molo paranak kamu, kudul hamu julu di ruang tamu. Kalau dia adalah perempuan, itu bagiannya di dapur. Itulah tugas dari yang sudah menikah atau berumah tangga. Contoh nih, di rumah ada kegiatan keluarga besar, kita buatlah sulang-sulang pahopu. Sulang-sulang pahopu. Nah itu nanti si laki-laki itu di dapur itu nggak boleh kemana-mana dia. Begitu juga si cowok kalau mengambil cewek non Batak, tugasnya itu di dapur juga. Kalau suaminya orang Batak itu dia di ruang tamu begitu, karena dia raja anak kalau dikatakan, kalau di istilah adat ya. Pokoknya semua yang sudah menikah bukan hanya sebagai formalitas, itu punya tugas masing-masing. Dan yang kedua, contohnya itu menikah itu kandung itulah gitu. Ada itunya itu menikah gitu, anaknya. Nanti yang bertugas di pernikahan itu, anaknya itu sama suami itulah yang bertugas di situ. Karena itu sebagai guru. Makanya do naburu, apalah kamu mana buru nih itu muna, anak nih itu muna. Jadi kamu mana bertugas sih, mulai dari resepsi pernikahan sampai selesai menikah, sampai selesai pesta itu, tugas itu lah itu. Itulah tugas guru Batak kalau di Ulaut. Jadi bukan hanya formalitas saja dikasih marga itu, kalaupun dia non Batak. Makanya contoh nih, kita dapat non Batak nih yang bukan marga Batak, dia orang lain tapi kita kasih marga, kalau bisa itu ajarilah begitu. Tapi kalau sehati ya, tapi kalau nggak maunya dia diajari, buah abain mak nah itu makluman non mengiga hamu ka buruna gelengna molo songani do pangalawuna imna tabaina muna tuh hami. Makanya ditekankan itu orang tua kita itu melubui maralak Batak mau kan enggak do. Alana gurunya raja. Kalau gurunya raja itu mulai dari kecil dia diajari sampai besar sudah ngerti. Itu kalau tidak salah pembelajaran orang tua kita untuk anak-anaknya itu mulai umur 6 tahun sampai 25 tahun itu masih diajari. Wah, kurasa udah banyak ilmunya itu yang dapat dari orang tua gitu. Dan Bang Lambok, kan kakakku kan lahir sini ya, lahir Jakarta. Nah, dapatlah abangku udah yang sekarang lagi. Maksudku udah anak 3 lah kan, tapi abang itu dari kampung. Gimana? Ya, abang iparku dari kampung, dari Lagu Boti. Kakakku lahiran Jakarta. Tapi mereka berdua ini yang paling paham itu kakakku daripada abangku. Misal adalah pesta, sebenarnya dikasihnya ini beras, tapi abang itu bilangnya enggak lah pakai tupak, katanya gitu kan di situ kan jadi kayak masa lebih pintaran kakakku daripada abangku. Jadi maksudku terkadang nggak harus dari orang dari kampung atau dari Jakarta yang ngerti tentang adat gitu loh. Bahkan orang yang dari kampung pun lahir dari kampung, udah dari sana lah dia ke Jakarta tahu tentang kayak buan-buan ke pesta gitu. Jadi jangan ada patokan untuk kita semua di sini. Gue orang Jakarta, ngapain gue belajar tentang adat Batak, ngapain? Tapi maksudku itu bakal diterapkan nanti kita kalau udah nikah gitu loh. Itu bakal
maaf toh, intinya gini, kalau aku yang kutangkap dari itu Wendy ya, sebenarnya intinya gini lah, percuma kalau orang tuanya nekenin gini, kau gini, misalnya kayak aku, contoh aku lahir di Jakarta ya kan, nah tapi iba tubuh di Jakarta, rohani ba manian, olo marsiajar tu adat Batak, gorang dope anak ni raja, buru ni raja tubuh di Jakarta, alai di dokon di bana, atar di dokon di bana, ribet. Balik lagi tergantung ke pribadinya. Kalau pribadinya mau, dalam hatinya mau belajar, ya pasti mau, pasti bisa. Bukan hanya yang lahir di Jakarta aja, lahir pun ada juga yang lahir pun dia di kampung, ada juga masih ada yang bilang adat Batak ribet, malas. Itu harus dari hatinya gitu. Tapi terkadang lucu aja gitu kan, kenalan sama orang lahir dari mana lah gitu, dia lupa aku, terus kenalan lah kan, dia bilang ini jangan pakai bahasa Batak ya, wah awak orang Jakarta malah bisa, dia enggak, jadi kayak agak lucu gitu loh. Dia orang memang adat istiadat di kampung itu kan kental ya, sebenarnya dia yang harus lebih paham dari aku kan gitu, tapi dia bahasa Batak aja nggak usah pakai bahasa Batak ya gitu, dari bahasa aja dia nggak mau, gimana yang lain-lain kan gitu, kadang sangat disayangkan aja gitu. Nah, makanya karena yang kejadian kayak gitu juga, maksudnya aku juga berapa kali ketemu orang yang emang lahir besar, kita bicara lahir besar ya, di Barenta, area Medan, di tanah yang di area Samosir langsung gitu. Maksudnya, inilah kemarin maksudnya gini ya, soal restu benar, kita memang harus mencari restu, tapi restu itu bukan berarti kita terima. Kalau ditolak ya udah tolak, ya masih bisa diperjuangkan, kita perjuangkan kan kayak gitu. Aku tipikalnya kayak gitu, bukan melawan, tapi lebih kayak